Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Fiona Pramita di channel Moms Dubai. Nah, di kesempatan kita kali ini kita akan memasak udang goreng tepung campur almond sambal matah. Gimana caranya? Dan apa-apa aja bahannya? Yuk simak ya. Stay tune in my channel. Sediakan buku catatannya. Yang pertama kita butuh bahan otomatis udang dulu ya, ukuran 15-20, kemudian tepung roti, kemudian tepung terigu 2 hingga 3 sendok makan, kemudian creamer 1-2 sendok makan, itu terserah mereknya pakai apaan. Kemudian selanjutnya tepung sajiku ya, tepung serbaguna 1-2 sendok makan juga, dan tepung almond 1-2 sendok makan juga. Kemudian sebelumnya itu creamernya tadi yang berbentuk bubuk itu kita kasih seduh dengan air panas dulu. Nah, kemudian diaduk-aduk hingga tercampur semua. Kemudian baru nanti kita campur semua bahan untuk bahan basahnya. Nah, ini proses pencampuran bahan-bahan yang kita sebutin tadi ya. Nah, ini tepung terigu, dan tepung terigu ini kita butuh 2 ya, yang kering. Yang satu yang kering, yang satu untuk yang basah. Takarannya sama aja. Sesuai bahan yang kita gunakan. Misalnya kalau udangnya agak banyakan, nanti tepung terigunya sesuai dengan jumlah udangnya ya. Kemudian kita campur dengan air matang ya. Nah, kita aduk-aduk sampai jangan ada yang bergerindil sampai konsistensinya pas ya. Tidak encer banget dan tidak terlalu pekat, supaya udang nantinya bisa nempel dengan sempurna di tepung parutannya. Nah, kalau udah kayak gini kita nggak usah pakai garam lagi ya. Kalau mau pakai telur silakan ditambahkan telur sesuai selera, karena saya kurang suka pakai telur. Nah, ini kita tahap yang berikutnya itu membuka kulit udang. Kemudian kulit udang dan kita sekalian bersihkan, gak usah dipakai ininya, kumis udangnya tidak usah dipakai ya. Nah, kemudian di bagian punggung atas yang belakang, nah itu kita ambil kotorannya. Nah, kita bersihkan sampai kotorannya itu tidak ada lagi ya. Ini udang ukuran 15 hingga 20 cm ya. Nah, kemudian bagian perutnya kita belah, dan jangan sampai belahan itu sampai putus, jadi setengah badannya aja kita potong, ada 4-5 sayatan. Kemudian kita telungkupkan lagi dan kita tekan-tekan supaya
agak dikasih remuk begitu ya, diremukin supaya nanti nggak melengkung saat kita goreng gitu. Nah, kita lanjutkan proses selanjutnya. Ikutin cara yang seperti tadi ya. Oke, tahapan selanjutnya kita lakukan hal yang sama ya, jangan sampai terputus dan kita mengenat ya. Itu tergantung besarnya udang. Kalau udangnya agak besar mungkin itu sampai dari 3 sayatan hingga 6 sayatan, itu tergantung ya dengan besarnya udang. Kemudian jangan lupa kotoran di bagian belakang, bagian punggung itu dibersihkan ya. Nah, kita sayat kembali, jangan sampai putus. Ini supaya tujuannya agar tidak melengkung saat kita goreng nanti sampai bunyi krek gitu ya. Jadi itu sudah aman dan insya Allah nggak terlalu, paling bengkoknya itu kalau misalnya ada kesalahan saat menggoreng. Kalau seandainya pan kita atau panci kita itu terlalu sempit atau tidak sesuai dengan ukuran udangnya ya. Nah, kemudian kita jejer udangnya sembari kita beri tepung terigu yang kering ya, supaya adonan yang basah tadi bisa melengket secara sempurna nantinya dan nggak copot-copot gitu. Nah, ini kita lumurin dulu ya, kemudian kita tekan-tekan untuk mencampur tepung dengan udangnya. Usahakan tertutup semua dengan tepungnya ya, udangnya. Kemudian dibalur ke adonan yang basah. Kalau misalnya yang nggak suka adonannya terlalu kental, dianggap terlalu kental, mungkin boleh dicairkan kembali, diencerkan kembali, terserah, silakan, tidak apa-apa. Nah, kemudian itu sembari kita remes ya, diremes sedikit supaya agak kenceng udangnya dan tepungnya itu jadi bagus lengketnya. Nah, lakukan hal yang sama seperti yang tadi ya. Lakukan hal yang sama. Nah, nanti setelah semuanya selesai, kita sembari memanaskan minyak ya. Boleh kita pakai panci, terserah, tidak apa-apa, yang agak kecil, yang ukuran agak kecil, yang diameternya sama, kira-kira sama panjangnya dengan ukuran udang kita ya. Lebih baik seperti itu supaya proses melengkungnya kembali udang itu tidak akan terjadi ya, untuk meminimalisasikan udang akan melengkung kembali. Tapi kalau seandainya tekniknya sudah bagus, sudah pas, itu insya Allah tidak akan bikin udangnya melengkung seperti awal kembali. Nah, setelah itu panaskan dulu ya sampai benar-benar panas. Nah, kemudian masukin udangnya. Itu jangan dipaksain masukin semuanya ya, karena bagian pinggir-pinggir itu diameternya sudah agak mengecil. Nah,
upayakan kita masukkan udang mungkin 2 ekor aja ya satu kali ini, kalau ukuran udangnya sebesar yang saya punya. Kemudian saat menggoreng itu jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Kalau sudah mulai mengarah kuning keemasan, itu sudah langsung aja diangkat karena udang itu masaknya cepat banget. Nggak butuh waktu yang berjam-jam gitu masaknya. Jadi praktis dan simple dan serta enak, pakai banget. Jangan lupa dibalik-balik, tapi sebenarnya nggak usah dibalik-balik karena minyaknya sudah lebih banyak ya kan. Manfaat kita menggoreng dalam keadaan minyak yang panas banget itu agar apapun yang kita goreng itu minyaknya tidak mengikat lama di bahan yang kita goreng tersebut. Jadi kalau menggoreng apapun itu tunggu dulu minyaknya panas, benar-benar panas supaya kita nggak makan minyak. Nah, tahapan selanjutnya adalah menyiapkan bahan untuk sambal matahnya. Sambal matahnya itu ada bawang merah, bawang putih, kemudian rawit, dan cabai keriting. Itu kembali lagi sesuai selera. Boleh yang ingin pedas lebih banyak lagi rawitnya dan cabai keritingnya, terserah, tidak apa-apa. Kemudian diiris-iris. Tipis-tipis gitu ya. Kalau yang agak tebal-tebal gitu makannya sudah agak kurang jos. Nah, sekarang giliran cabai rawit. Cabai rawit ini betulnya karena suami saya gak suka terlalu pedas ya. Kalau biasanya itu kalau saya sudah agak kepedesan gitu, kalau terlalu banyak lomboknya biasanya itu pagi-pagi tuh pasti bolak-balik kamar mandi. Jadi sesuaikan dengan selera keluarga momi-momi, keluarga teman-teman dan adik-adik semua ya. Kemudian giliran cabai keriting. Daun jeruk itu kita buang dulu tulangnya supaya kita lebih gampang untuk memotongnya. Kan tulang itu kan agak ribet, agak susah buat dipotong ya, agak keras, ada bagian kerasnya, mending kita buang dulu dan sisa bagian tradisional ya, tanpa bahan
sangat sehat ya. Selain aromanya enak, kemudian rasanya itu sedap banget. Nah, sekarang kita iris serai. Serai ini irisnya itu agak tipis-tipis ya. Nah, setelah itu bahan-bahan yang sudah kita iris-iris tadi dimasukkan ke dalam wadah. Apakah upayakan wadahnya itu sebaiknya jangan yang plastik ya, karena minyak panas. Nah, sebelumnya perasan jeruk, boleh lemon apa jeruk nipis, boleh bebas, karena kita nggak pakai tomat yang mengandung asam itu keluar dari jeruk nipis ya, perasan jeruk nipis atau lemon. Nah, kemudian jangan lupa diberi garam secukupnya nasi anget itu sangat jos, mantep, top banget. Cobain sendiri di rumah, apalagi kalau teman-teman mumi-mumi